Sobat Dukcapil. Jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Nah, aku Pandu. Aku Ata. Kami berdua akan membawakan berita terkini, terhangat dan menarik buat teman-teman semua. Nah Mas, ini kan penghujung tahun, kita juga habis ngelaksanain penutupan MSI Bebet 5. Nah, Mas Pandu kemarin ngapain aja tuh di sana? Bener banget, kemarin tuh kita Swarga Loka ini dapat kesempatan untuk meliput acara itu. Nah, itu kemarin tuh ada Hari Ibu, terus sekalian penutupan MSIB di kota Surabaya. Nah, kita juga sempat ngeliput Pak Wali, dan mungkin Sobat Swarga Loka, Sobat Dukcapil bisa lihat juga konten di YouTube Swarga Loka. Iya, bisa ditonton tuh, kayaknya seru banget ya bisa ngeliput sama Pak Wali. Ya, pada segmen Rabi Pindo kali ini kita berdua akan merangkum top 5 berita nasional seputar Admindo selama 1 minggu ke belakang yang akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, simak langsung berita yang dari 5. Berita nomor 5 nih, dari Bulog tindak tegas oknum yang tidur di atas beras di Surabaya. Dilansir dari jawapos.com, Manajer Humas dan Kelembagaan Bulog Tommy Wijaya menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam video oknum yang mempermainkan beras di gudang itu sudah diberikan sanksi. Demikian dilansir dari laman jawapos.com, oknum buruh yang merupakan tenaga harian lepas di gudang Banjar Kemantren 2 dalam video tersebut sudah tidak dipekerjakan lagi. Tommy mengatakan, manajemen Bulog sangat fokus dan berkomitmen memberikan pelayanan dan kualitas produk terbaik untuk masyarakat. Karena itu, menyikapi video tentang oknum buruh yang banyak beredar tersebut, manajemen Bulog langsung bergerak cepat dalam menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Kepala Gudang Banjar Kemantren 2 sebagai penanggung jawab kegiatan di gudang tempat kejadian itu juga diberikan SP dan dimutasi. Tommy menyesalkan insiden yang terjadi di video tersebut. Sebagian kecil beras-beras impor yang karungnya sobek hasil pengangkutan dari kapal ke gudang yang seharusnya diangkut buruh ke mesin rice to rice malah dipermainkan oleh oknum buruh. Tommy juga menambahkan, Bulog telah memiliki standarisasi mutu dan quality control untuk menjaga proses dan kualitas beras. Atas kejadian itu, manajemen Bulog akan meningkatkan pengawasan di gudang guna mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Wah, aneh-aneh aja ya orang-orang ya. Iya sih. Dan ya udah dikasih SP, udah dikasih peringatan, semoga insiden ini nggak terulang lagi lah ya. Betul banget. Oke, langsung aja kita masuk. Lanjut berita nomor 4. Tahun depan Pemkot Surabaya akan melakukan revitalisasi sentra wisata kuliner secara bertahap. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya akan melaksanakan revitalisasi atau peremajaan secara bertahap terhadap sentra wisata kuliner tahun depan. Demikian dilansir dari laman jawapos.com, Kepala Dinko Dak Surabaya Dewi Suryawati mengatakan, Surabaya memiliki 49 SWK yang tersebar di Surabaya. Selama 2023, pihaknya juga melakukan pelatihan terhadap para pedagang di SWK ini. Salah satunya latihan masak bersama chef. Penataan SWK akan dimaksimalkan sepanjang 2024. Misalnya, bagaimana view dari SWK? Apakah view yang sudah ada telah cocok atau perlu dilakukan perubahan, termasuk terkait kondisi pedagang. Ia mengatakan apabila pendapatan dari pedagang SWK sudah dinilai bagus, akan dibuat sistem bergantian dengan pedagang kaki lima lainnya. Pihaknya akan melihat bagaimana performa dari pedagang, juga memasukkan kelompok keluarga miskin di SWK supaya ekonomi di dalamnya lebih kuat. Ya, ini tadilah SWK, salah satu kuliner wisata Surabaya. Banyak ya ternyata ya, ada 49 SWK. Oh ya, banyak. Oke, kita lanjut nih ke berita nomor 3. Wali Kota Eri himbau orang tua memperhatikan anak-anaknya saat libur sekolah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau para orang tua untuk mengawasi dan memantau anak-anaknya yang masih berstatus pelajar selama masa libur sekolah. Sebagaimana dikutip dari situs resmi Pemkot Surabaya, hal ini dilakukan agar anak-anak di Kota Pahlawan tidak terlibat dalam kegiatan negatif seperti tawuran atau keterlibatan membawa senjata tajam. Sebab ia berharap momen libur sekolah yang sekaligus libur memperingati Natal dan Tahun Baru jangan sampai ada kegiatan negatif yang dilakukan oleh para pelajar, khususnya pada malam hari.
Eri juga mengatakan dirinya berharap para pelajar bisa memanfaatkan masa libur sekolahnya dengan kegiatan-kegiatan positif, seperti berkegiatan sosial di lingkungan perkampungan melalui beberapa program yang dibuat pemerintah Kota Surabaya di Balai RW maupun di organisasi kepemudaan. Kegiatan kepemudaan itu dapat diikuti oleh para pelajar Kota Surabaya seperti OSIS, Karang Taruna, hingga Surabaya The Next Leader untuk meningkatkan kemampuan organisasinya. Kita lanjut aja yang nomor 2. Rutin adakan layanan jebol anduk di Dukcapil Surabaya Sasar Rutan Medaeng. Lagi. Nah, tim jemput bola layanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya kembali berkeliling untuk mengadakan layanan pengecekan dan perekaman biometrik KTPL pada 27 Desember lalu. Layanan ini ditunjukkan untuk para warga binaan di Rutan Kelas 1 Medaeng, Surabaya, dengan perolehan data per 27 Desember untuk rekam KTPL sebanyak 2 orang dan cek biometrik sejumlah 85 data. Para warga binaan yang belum pernah melakukan perekaman biometrik untuk pembuatan KTPL difasilitasi secara gratis sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku. Kerjasama antar Disdukcapil Surabaya dengan petugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas di Rutan Kelas 1 Surabaya Medaeng bertujuan mempermudah para warga binaan yang berada di sana untuk mendaftarkan identitas mereka menjadi dokumen administrasi kependudukan. Mengingat para warga binaan pun memiliki hak untuk mencoblos pada saat pemilu 2024 nanti. Dengan begitu diharapkan pemilu tidak hanya disukseskan oleh warga negara yang bebas menghirup udara segar, namun turut dirasakan oleh para warga binaan untuk menggunakan hak suara mereka dengan bijaksana. Oke, jadi kayak para warga binaan itu juga bisa nyoblos ya? Ya, nyoblos tuh. Terus gini, coblosan soalnya kan? Ya, 14 Februari, jangan lupa Coblos. datang ke TPS terdekat. Oke, kita lanjut nih, berita nomor 1. Pemerintah Kota Surabaya peringati Hari Ibu dan penutupan MSIB Batch 5 di Balai Kota Surabaya. Bertepatan dengan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember lalu, pemerintah Kota Surabaya juga peringati Hari Bela Negara, Kesetiakawanan Nasional sekaligus bersamaan mahasiswa MSIB Batch 5 meresmikan penutupan yang menandakan berakhirnya periode magang Batch 5 tahun 2023. Demikian dilansir dari laman resmi Dispenduk Capil Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi inspektur upacara pada acara yang dilaksanakan di Balai Kota Surabaya. Acara yang sekaligus merayakan peringatan Hari Ibu ke-95, Hari Bela Negara ke-75, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini dikomandanin langsung oleh guru perwakilan di bawah binaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dalam memperingati Hari Ibu, seluruh petugas upacara diperankan oleh seluruh perempuan dari berbagai instansi di Kota Surabaya, seperti Dinas Perhubungan, Pramuka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Acara ini juga dimeriahkan oleh paduan suara dari Satuan Guru se-Surabaya. Selain itu, salah satu rangkaian acara utama adalah penutupan bagi mahasiswa magang yang dilaksanakan secara simbolis dengan melepas ID card peserta magang. Pelepasan tersebut diwakili oleh 5 mahasiswa dari berbagai OPD di Kota Surabaya. Eri Cahyadi juga berpesan bahwa seluruh mahasiswa yang magang dapat menjadi agen perubahan dan dapat memberikan yang terbaik untuk daerahnya masing-masing. Rini Indrayani selaku istri Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua TPPKK Kota Surabaya turut menggelorakan semangat untuk para mahasiswa untuk mengejar cita-citanya dan bagi seluruh wanita yang akan menjadi ibu rumah tangga kelak untuk menjadi ibu yang hebat dan luar biasa bagi keturunannya kelak. Sobat Dukcapil, berita tadi menutup episode Rapipindo pada kesempatan kali ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan teman-teman seputar Adminduk. Dan biar teman-teman gak ketinggalan informasi, ikuti media sosial Disdukcapil Surabaya di bawah ini. Sekian Rapipindo pada episode kali ini. Aku Ata, aku Pandu, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, selamat Natal dan Tahun Baru, dan sampai jumpa di tahun 2024. Dadah!